Pada abad ke-7, Bani Qainuqa adalah suku yang menetap di dua benteng di bagian barat daya kota Yatsrib yang kini dikenal sebagai Madinah. Mereka telah tinggal di sana sejak waktu yang tidak diketahui. Meskipun banyak dari mereka menggunakan nama Arab, secara etnis mereka asli Yahudi dan beragama Yahudi. Suku ini tidak menguasai lahan, melainkan menggantungkan hidup dari perdagangan dan kerajinan tangan, termasuk sebagai tukang emas. Pasar Yatsrib terletak di kawasan tempat tinggal Bani Qainuqa. Mereka bersekutu dengan suku Arab Bani Khazraj, mendukung mereka dalam pertempuran melawan Bani Aus. Pada bulan September 622, Muhammad tiba di Madinah bersama para pengikutnya, yang dilindungi oleh komunitas lokal yang dikenal sebagai Ansar. Di sana, beliau melanjutkan penyusunan sebuah fakta penting, yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Fakta ini mengatur hubungan politik dan pemerintahan di kota Madinah, serta hubungan antar komunitas, mencakup Muslim, Ansar, dan berbagai suku Yahudi. Menurut sumber tradisi Muslim, isi piagam ini termasuk memboikot Quraisy, melarang untuk membantu mereka, serta saling membantu jika diserang pihak luar, dan menjaga Madinah dari serangan asing. Piagam ini adalah kesepakatan yang disetujui oleh seluruh penduduk Madinah, menjamin kebebasan hidup dalam berbagai bidang, termasuk bagi Yahudi dan Nasrani. Namun, cepatnya penyebaran kekuatan Muhammad di Madinah mengejutkan kekuatan-kekuatan lama di sana, dan menimbulkan kemarahan di kalangan suku-suku Yahudi dan non-Yahudi yang berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Untuk melindungi diri dan kepentingan mereka, beberapa suku ini mungkin telah berinteraksi dengan Bani Quraisy yang berusaha mencegah Muslim meraih kekuasaan. Kecurigaan ini kemudian menjadi alasan bagi Muslim untuk mengusir para pedagang Yahudi dari Madinah. Setelah kemenangan dalam Perang Badr, yang bertujuan untuk merebut kembali hak-hak umat Muslim yang dirampas oleh orang-orang Quraisy, beberapa kelompok merasa terancam oleh pengaruh kekuatan Islam yang semakin besar di Madinah. Mereka bahkan berusaha membunuh Nabi Muhammad dengan menjatuhkan batu di atasnya. Berbagai pelanggaran terhadap perjanjian Madinah terus terjadi. Puncaknya saat seorang wanita berkerudung mengunjungi pasar Bani Qainuqa. Ketika berhenti di sebuah toko, beberapa pria dari Bani Qainuqa menggoda dan memaksa wanita tersebut untuk melepas kerudungnya. Salah satu dari mereka merasa diacuhkan, menarik kerudung wanita itu, sehingga kerudungnya lepas dan mereka tertawa. Seorang Muslim yang lewat membela wanita tersebut, yang berujung pada perkelahian dan korban jiwa. Peristiwa ini sampai ke telinga Nabi Muhammad yang langsung meminta mereka untuk menghentikan tindakan itu dan mengingatkan Bani Qainuqa agar menjaga perjanjian damai yang telah disepakati. Namun, salah seorang dari Bani Qainuqa menanggapi dengan angkuh berkata, "Wahai Muhammad, sepertinya engkau berpikir kami adalah umatmu. Jangan berdelusi hanya karena kau mengalahkan orang-orang yang tidak mengerti tentang perang. Demi Allah, jika kau berperang melawan kami, kau akan tahu kami adalah orang-orang yang jantan." Maka Allah pun menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad. "Katakanlah, Muhammad, kepada orang-orang yang kafir, kalian pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh, telah ada tanda bagi kalian pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan golongan lainnya, golongan kafir, yang melihat dengan mata kepala mereka bahwa golongan Muslim 2 kali lipat jumlahnya. Allah menguatkan dengan pertolongannya siapa saja yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan." Quran Surat Ali Imran, ayat 12-13. Menurut Hashim bin Umar, Bani Qainuqa adalah suku Yahudi pertama yang melanggar kesepakatan dan diperangi oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengepung Bani Qainuqa selama 15 hari, memblokade mereka, dan mencegah siapapun dari suku itu keluar. Akhirnya, Bani Qainuqa menyerah tanpa syarat. Abdullah bin Ubay, kepala suku Bani Qainuqa, yang juga merupakan pemimpin ahli kitab Yahudi, datang menemui Nabi Muhammad untuk memohon agar kaumnya diperlakukan dengan baik.
Pada awalnya, Nabi menolak permintaannya. Namun Abdullah bersikeras, bahkan memegang erat kerah baju Nabi. Dalam akhirnya, Nabi tidak menghukum mereka atas pembangkangan yang telah dilakukan. Sebagai gantinya, Nabi memutuskan untuk mengusir mereka dari Madinah bersama harta mereka, sementara senjata yang mereka miliki diamankan oleh umat Islam. Bani Qainuqa kemudian beranjak menuju koloni Yahudi di Wadi Al-Qura di sebelah utara Madinah, dan dari sana melanjutkan perjalanan ke Der'a di Suriah, dekat Salkhad. Seiring berjalannya waktu, mereka berasimilasi dengan komunitas Yahudi yang sudah lebih dahulu menetap di sana, memperbanyak jumlah mereka. Muhammad membagi-bagikan barang-barang milik Bani Qainuqa, termasuk senjata dan alat-alat mereka, kepada para pengikutnya, mengambil 1/5 bagian sebagai rampasan pertama untuk negara Islam. Beberapa anggota suku Bani Qainuqa memilih untuk tetap tinggal di Madinah dan memeluk Islam, meskipun beberapa di antaranya lebih didorong oleh peluang oportunistik daripada keyakinan sejati. Salah satu dari mereka, Abdullah bin Salam, menjadi seorang Muslim yang taat. Meskipun beberapa sumber Muslim menyatakan bahwa ia sudah memeluk Islam sejak kedatangan Muhammad ke Madinah, ulama modern lebih meyakini bahwa ia baru masuk Islam pada tahun 630, 8 tahun setelah kedatangan Muhammad ke Madinah.